Kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam, adalah salah satu cerita paling penting dalam sejarah manusia yang memiliki makna mendalam dalam Islam. Kisah ini berasal dari karya Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman. Kisah ini memberikan kita wawasan tentang peristiwa awal manusia dan konsekuensi dari dosa dan kekacauan yang dapat terjadi. Nabi Adam, sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, memiliki dua putra, Qabil dan Habil. Kehidupan mereka dimulai dengan tugas yang diberikan oleh Allah. Qabil ditugaskan untuk mengurus pertanian, sementara Habil bertanggung jawab atas peternakan domba. Namun, cerita ini tidak hanya tentang pekerjaan mereka, namun itu tentang pilihan, cinta, dan akibat dari perbuatan manusia. Allah kemudian memerintahkan Nabi Adam untuk mengawinkan Ikrimah dengan Habil, sedangkan Layutsa dengan Qabil. Ini adalah perintah ilahi yang harus diikuti. Namun, Qabil menolak untuk mengikuti perintah ini dan mengungkapkan hasratnya untuk menikahi Ikrimah, yang juga merupakan saudara perempuannya. Hal ini memunculkan pertanyaan moral yang dalam dan menggambarkan ketidaksantunan yang dimiliki oleh Qabil. Usut punya usut, ternyata Ikrimah adalah wanita yang cantik, sementara Layutsa adalah wanita yang buruk rupa. Pantas saja Qabil tidak mau menikahi Layutsa. Setelah Qabil menolak perintah Allah untuk mengawini Layutsa dan memilih Ikrimah, Nabi Adam menegurnya. Sang Nabi menjelaskan bahwa menikahi saudara perempuan pada saat itu adalah hal yang diizinkan oleh Allah untuk memperbanyak keturunan, dan Qabil harus mematuhi perintah Allah. Namun, Qabil tetap teguh pada keputusannya untuk menikahi Ikrimah, saudara perempuannya yang juga merupakan saudara seiringan dengannya dalam satu kandungan. Ia mengklaim mencintainya, melebihi saudara sekandung Habil. Ini menciptakan ketegangan awal dalam kisah ini, menggambarkan konflik internal Qabil dan ketidakpatuhannya terhadap perintah ilahi yang sangat jelas. Ini adalah awal dari konflik yang akan menjadi landasan cerita selanjutnya, ketika keduanya setuju untuk memecahkan masalah ini melalui sebuah perjanjian yang menuntut pengorbanan. Setelah Qabil menolak perintah Allah untuk mengawinkan Layutsa dan memilih Ikrimah, dan setelah nasihat dari Nabi Adam, konflik semakin mendalam. Qabil menunjukkan keteguhannya untuk menikahi Ikrimah dengan alasan bahwa cintanya melebihi saudara sekandung Habil. Ini menunjukkan sifat keras kepala dan tegasnya pendirian Qabil dalam menghadapi perintah ilahi. Dia menentang Nabi Adam dan terus memperjuangkan keputusannya. Konflik antara saudara-saudara ini semakin memanas, dan perjanjian yang akan datang untuk menyelesaikan masalah ini akan menghadirkan pilihan yang menentukan bagi keduanya. Setelah berbagai pertentangan dan ketegangan antara kedua saudara ini, mereka akhirnya setuju untuk mengakhiri konflik ini melalui pengorbanan kepada Allah. Menurut perjanjian yang mereka buat, keduanya akan mempersembahkan kurban kepada Allah, dan siapapun yang kurbannya diterima oleh Allah, berhak mendapatkan Ikrimah sebagai istrinya. Kesepakatan ini mencerminkan usaha keduanya untuk mencari jalan keluar yang adil dari konflik yang telah berlangsung lama ini. Habil mempersiapkan sebuah domba yang sangat baik sebagai kurban, menunjukkan kepatuhannya kepada perintah Allah, sementara Qabil memilih untuk membebankan gandum yang buruk, menunjukkan sikap tidak taatnya. Perbedaan dalam persiapan kurban ini akan memiliki konsekuensi besar dalam kisah ini, dan akan menentukan siapa yang akhirnya akan mendapatkan Ikrimah. Kedua saudara ini telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui pengorbanan, dan saatnya tiba untuk melihat reaksi Allah terhadap kurban yang mereka persembahkan. Ketika kurban-kurban itu dipersembahkan, sebuah awan putih turun dari langit. Awan ini mendekati kurban milik Qabil, namun kemudian berpaling darinya, dan akhirnya menyentuh kurban milik Habil. Ini adalah momen yang sangat penting dalam cerita ini, karena menunjukkan bahwa Allah menerima kurban Habil, dan menolak kurban Qabil. Peristiwa ini menggambarkan secara jelas perbedaan dalam niat dan kepatuhan antara kedua saudara ini. Habil telah tunduk pada perintah Allah dan mempersembahkan yang terbaik, sementara Qabil menunjukkan sikap tidak patuh dengan mengorbankan yang terburuk. Melihat bahwa kurban Habil diterima oleh Allah sedangkan kurbannya sendiri ditolak, Qabil menjadi semakin marah dan putus asa. Qabil merasa bahwa Habil telah mengalahkannya dalam pengorbanan ini, dan perasaan cemburu serta amarahnya terhadap saudaranya semakin kuat. Ia mengancam Habil, mengungkapkan hasratnya untuk membunuhnya.
Ini adalah puncak dari ketidaksetujuan dan perselisihan mereka, dan membuka pintu untuk perkembangan dramatis dalam cerita ini. Namun, Habil yang bijaksana merespons dengan tenang dan taat kepada Allah. Dia mengingatkan Qabil bahwa Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, mengajarkan pentingnya ketaatan dan rasa takut kepada Allah dalam pengorbanan. Surat Al-Maidah ayat 27 dan 28, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Qabil yang semakin dipenuhi oleh kemarahan dan kecemburuan terhadap Habil, mulai merencanakan tindakan yang sangat serius. Dia telah mengancam Habil bahwa dia akan membunuhnya, dan sekarang dia mulai mencari cara untuk melaksanakan ancamannya. Namun, Qabil masih bingung tentang bagaimana caranya untuk membunuh saudaranya. Dalam keadaan demikian, si iblis terlaknat datang kepadanya dalam bentuk salah seorang saudaranya. Ini adalah momen kritis dalam cerita ini, ketika pengaruh jahat iblis mulai bekerja dalam tindakan manusia. Qabil menyaksikan saudaranya yang datang dalam wujud iblis, mengambil 2 buah batu dari tanah, dan memukulkan yang satu kepada yang lainnya. Batu tersebut terbelah menjadi 2. Saat melihat ini, Qabil menyadari bahwa menggunakan batu untuk membunuh Habil adalah cara yang efektif. Dalam keadaan yang gelap dan dipenuhi amarah, Qabil mengambil langkah terakhir menuju perbuatan kejam ini. Qabil pergi menemui Habil yang sedang tidur di bawah sebuah gunung. Dengan hati yang penuh kemarahan dan keinginan untuk menghilangkan saingannya, Qabil mengambil sebuah batu. Dia membawanya dengan tangan gemetar, dan kemudian melemparkan batu itu ke arah kepala saudaranya yang sedang tidur. Batu itu mengenai Habil dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya mati terbunuh. Ini adalah momen yang sangat tragis dalam kisah ini, karena Qabil menjadi manusia pertama yang melakukan tindakan pembunuhan. Dia telah membunuh saudaranya sendiri dalam amarah dan kecemburuannya. Perbuatan ini adalah titik balik dalam cerita ini, dan menciptakan konsekuensi serius yang akan dialami Qabil selanjutnya. Setelah tindakan keji ini, Qabil merasa bingung tentang apa yang harus dia lakukan dengan mayat saudaranya yang telah ia bunuh. Awalnya, Qabil memasukkan mayat Habil ke dalam sebuah wadah atau kantong, mirip dengan cara mengangkut barang. Ia membawa mayat ini di atas pundaknya dan mulai berkeliling, mencari tempat untuk membuang saudaranya. Selama perjalanannya, dia dikelilingi oleh binatang-binatang buas dan burung-burung yang bersiap untuk memakan mayat tersebut. Namun, Allah kemudian mengutus 2 ekor gagak kepada Qabil. Salah satu dari 2 gagak itu membunuh yang lainnya. Setelah membunuhnya, gagak yang tersisa menggali tanah dengan paruh dan cakarnya. Kemudian, ia meletakkan mayat saudaranya yang terbunuh dalam lubang galian tersebut dan menutupnya kembali dengan tanah. Tindakan ini membuat Qabil merasa sangat menyesal dan terpukul oleh kenyataan bahwa binatang buruan lebih baik dalam menguburkan mayat daripada dirinya sendiri. Ini adalah salah satu momen penyesalan dalam kisah ini yang menggambarkan betapa jauhnya Qabil dari rasa kemanusiaan dan moralitas. Ketika Habil tewas oleh tangan saudaranya sendiri, dampaknya terasa tidak hanya pada kedua bersaudara ini, tetapi juga pada alam dan manusia. Kisah ini memunculkan guncangan-guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Sejauh ini, bumi belum pernah berguncang. Namun setelah Habil terbunuh, bumi berguncang sebanyak 7 kali dalam 7 hari. Ini adalah manifestasi fisik dari ketidakharmonisan yang merajalela dalam hubungan antara manusia. Ketika Habil menghadap Allah dengan penuh ketulusan dalam pengorbanannya, terjadi peristiwa langit yang menakjubkan. Gerhana matahari pertama kali terjadi di dunia ini. Hal ini memperkuat tanda-tanda luhur yang mengiringi pengorbanan yang diterima oleh Allah. Dalam periode ini, beberapa perubahan alam juga mulai terlihat. Beberapa jenis pohon mulai tumbuh dengan duri yang sebelumnya tidak ada. Rasa buah-buahan yang pernah enak menjadi berubah, dan rasa air ada yang menjadi asin. Semua perubahan ini menjadi tanda perubahan alam yang mencerminkan ketidakseimbangan yang telah diciptakan oleh perbuatan manusia. Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bahwa perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk, dapat memengaruhi alam dan menciptakan konsekuensi yang tidak terduga.
Guncangan bumi, gerhana matahari, dan perubahan alam ini juga mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang mengendalikan semua aspek kehidupan dan memberikan tanda-tandanya dalam berbagai cara. Ketika Adam dan Hawa menyadari bahwa anak tercintanya telah terbunuh, kepedihan yang mereka rasakan adalah awal dari tahun-tahun musibah bagi keturunan manusia. Mereka meratapi Habil dalam syair yang penuh kesedihan, mengingatkan kita akan kerapuhan manusia dan keharusan untuk selalu taat kepada Allah. Syair ini adalah salah satu ekspresi awal dari kebudayaan manusia di bumi ini, dan pesan moralnya masih relevan hingga hari ini. Saat itu, dia berada jauh dari tempat peristiwa, di tanah Himbi, dan sebelumnya tidak mengetahui apa yang telah terjadi kepada anak tercintanya. Pada saat itu, dunia seolah-olah berubah menjadi tempat yang berdebu dan berduka. Hawa, ibu mereka, juga merasa getir dan bingung. Mereka merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi, tetapi mereka belum tahu persisnya apa itu. Ketidakpastian ini sangat menghantui mereka. Kemudian, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi. Allah yang Maha Mengetahui, yang mengetahui segala sesuatu, bertanya kepada Qabil tentang saudaranya yang hilang. "Di mana saudaramu?" Qabil yang telah menyembunyikan kenyataan kejahatannya, dengan tidak tulus menjawab, "Saya tidak tahu." Dia mencoba menyembunyikan kenyataan ini dari Allah, namun Dia adalah yang Maha Mengetahui, dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Allah dengan penuh otoritas menyatakan kepada Qabil, "Sesungguhnya darah saudaramu mengatakan dari bumi, bahwa engkau telah membunuhnya." Ini adalah pengungkapan ilahi dari kejahatan Qabil, yang tidak dapat lagi disembunyikan. Terkait dengan pernyataan Qabil, "Saya tidak tahu," Allah memberikan pelajaran berharga, bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Allah adalah pengetahuan yang mutlak, dan mengetahui semua perbuatan manusia. Kemudian, Allah memberikan hukuman bagi Qabil atas perbuatannya yang mengerikan ini. Ini adalah awal dari kesadaran akan hukuman dalam sejarah manusia. Dengan perasaan bersalah dan ketakutan yang melingkupinya, Qabil akhirnya menikahi Ikrimah, saudara perempuan kandungnya yang cantik. Namun setelah pernikahan ini, kecemasan Qabil tidak berkurang. Ketika Adam mendatangi Qabil untuk menghadapinya, Qabil merasa ketakutan dan kabur. Dia tidak ingin berhadapan dengan bapaknya, yang pasti mengetahui kejahatannya. Qabil memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih jauh, menjauh dari keluarganya dan masalahnya yang buruk. Ketakutannya akan hukuman yang akan diterima dari Allah terus mengganggunya, dan dia berusaha untuk melarikan diri dari perasaan bersalahnya. Menggunakan keputusan untuk kawin lari dengan saudara perempuannya sebagai pelarian dari masalah yang ia ciptakan, Qabil menjalani hidupnya dalam bayang-bayang perbuatannya yang gelap. Dengan ini, kisah Qabil dan Habil menunjukkan kepada kita betapa tindakan manusia dapat memiliki dampak yang luar biasa dalam hidup mereka dan kehidupan sekitar mereka. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.